Seorang pengemudi taksi online berinisial MR, 35 tahun, ditemukan tewas mengambang di Kalibaru, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Penemuan jasad korban menggegerkan warga sekitar dan segera dievakuasi oleh petugas BPBD Kabupaten Tangerang. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka jeratan tambang serta beberapa luka tusuk. Juga korban dihabisi di sekitar lokasi kejadian karena ditemukan bercak darah di dalam mobil korban. Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, tim Resmo Polres Metro Tangerang berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan yakni Japri dan Dayat. Keduanya ditetapkan setelah mencoba menjual mobil korban tanpa kelengkapan surat-surat resmi yang memicu kecurigaan aparat kepolisian. Polisi menemukan bercak darah di jok depan dan bagasi mobil serta bekas stiker taksi online yang baru saja dilepas. Dalam pemeriksaan, Japri mengaku menjerat korban dengan tambang sementara Dayat menikam korban. Kapolres Metro Tangerang Jumat 25 April menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan mencurigakan yang ditawarkan ke pasaran. Ada seseorang yang menawarkan kendaraan merek Toyota Calya ya. Toyota Calya itu seharga kurang lebih 30 juta. Padahal kendaraan ini adalah tahun 2024. Tentunya ini ada sedikit mencurigakan ya kan, sehingga pada saat itu anggota kami menghubungi dia untuk melaksanakan undercover ya, untuk transaksi untuk membeli kendaraan tersebut karena diduga kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil tindak pidana apa ya. Tentunya setelah kita lakukan transaksi, kemudian kita lihat di dalam mobil itu ternyata banyak bercak darah. Ya, darah baik itu di bangku, di di alas kan gitu. Sehingga ini di lantai mobil, sehingga ini mencurigakan kita. Jangan-jangan ini hasil tindak pidana dilakukan ini pencurian dengan kekerasan. Akhirnya kami melakukan pendalaman dari nomor polisi yang ada ya. Ternyata itu atas nama PT ini adalah PT ojek online ya. Ya kan gitu. Kemudian kita lakukan cross check, ternyata itu benar, memang itu kendaraan dia dan dikendarai oleh korban atas nama Muhammad Ridwan, usia kurang lebih 35 tahun. Kemudian kita mendapat informasi untuk alamatnya, kita cek ke rumahnya, ke istrinya. Ternyata betul bahwa Muhammad Ridwan itu adalah suaminya, dan kita tanya kepada istrinya kapan suaminya ini berhubungan terakhir dengan warga. Ternyata kurang lebih pukul 20.30 hari Rabu ya, 20.30 ya kan gitu. Kemudian setelah itu handphone mati kan gitu, sehingga ini menambah kecurigaan kita karena handphone mati tidak bisa dihubungi. Akhirnya kita lakukan integrasi, kemudian kita cek lewat data siapa yang terakhir
Setelah melakukan pemesanan itu ternyata kita menemukan bahwa yang melakukan pemesanan adalah salah satu security di salah satu RSUD di Kabupaten Tangerang. Kemudian kita amankan security ini, kita lakukan interogasi, ternyata bahwa security ini ada orang yang mendatangi security itu untuk meminta tolong untuk bisa memesan go-kart, ya kan, melalui aplikasi dari security ini. Kemudian setelah kita tunjukkan foto orang yang kita amankan, ya dia menunjukkan bahwa itulah salah satu orang yang minta tolong kepada security ini. Akhirnya setelah kita lakukan integrasi kemudian kita dalami, ternyata akhirnya pelaku ngaku bahwa dia telah melakukan pencurian dengan kekerasan, di mana setelah dia memesan dengan tujuan ke Pik 2, nyampe ke Pik 2, driver atas nama M. Ridwan ini, dari itu kan penumpangnya 2 orang, itu dilakukan jeratan dari belakang dengan menggunakan tali. Kemudian setelah itu untuk penumpang yang depan mengeluarkan senjata dan dilakukan penusukan ke arah leher beberapa kali. Kemudian setelah itu untuk menghilangkan jejak, untuk barang-barang seperti pisau ya yang digunakan untuk melakukan penusukan dia buang. Kemudian dompet yang berisi identitasnya juga dibuang, termasuk mayat pun dibuang. Jadi seperti itu. Kemudian tadi malam akhirnya kita bisa amankan pelaku satunya, ya. Jadi untuk pelaku atas nama IT, usia 45 tahun, dan NH usia 26 tahun. Jadi seperti itu. Dan saat ini kami setelah melakukan pencarian terhadap lokasi-lokasi yang barang-barang korban maupun mayat ditemukan, ya kita akhirnya menemukan pisau, dompet, kemudian stiker go-kart itu juga kita dapat, termasuk handphone milik korban juga dikuasai oleh salah satu tersangka. Dan kita juga tadi, mulai tadi pagi sampai sore tadi, kita dibantu oleh BPBD dan Basarnas, termasuk lurah, warga sepanjang alur sungai Kalibaru. Kita mencari keberadaan ini ya, jenazah atau jasad dari korban ini. Alhamdulillah tadi pukul 02 kurang lebih 14.30 akhirnya alhamdulillah sudah ditemukan. Dan saat ini kami mohon waktu ya untuk melakukan otopsi, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Kalau korban? Saat ini jasad korban berada di RSUD setempat untuk kepentingan otopsi serta penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.